wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti dengan NIM 859413653. Saya mahasiswa semester 7 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari UPBJJ UT Makassar. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yang ketiga dengan jenis praktikum mandiri mengenai simbiosis. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara dua organisme atau lebih dari dua jenis spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Simbiosis sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Yang pertama untuk simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua spesies di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan keuntungan maupun mendapatkan kerugian. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua jenis organisme di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain mengalami kerugian. Pihak yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang tidak mendapatkan keuntungan disebut inang. Hubungan simbiosis yang paling banyak saya jumpai di sekitar lingkungan rumahku yaitu hubungan simbiosis komensalisme dan juga parasitisme. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk melakukan praktikum kali ini yang pertama yaitu alat tulis, tabel pengamatan, kamera handphone, dan tentunya alam sekitar. Contoh yang pertama dari hubungan simbiosis komensalisme yang dapat kita temui yaitu hubungan antara pohon kelor dan tanaman buah naga. Dapat kita saksikan di belakang saya sudah ada pohon kelor dan juga tanaman buah naga. Tanaman buah naga menjadi pihak yang diuntungkan. Selain mendapatkan tempat untuk tumbuh, juga lebih mudah menyerap sinar matahari. Sedangkan pohon kelor tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Ia tetap tumbuh seperti biasanya. Selanjutnya, contoh kedua dari simbiosis komensalisme yaitu pohon mangga dan laba-laba. Laba-laba mendapatkan keuntungan dengan menggunakan pohon mangga sebagai tempat berlindung dan sarana berburu, sementara pohon mangga tetap hidup normal dan tidak mendapatkan manfaat atau kerugian dari kehadiran laba-laba. Contoh yang ketiga dari simbiosis komensalisme yaitu terdapat pohon mangga dan tanaman paku. Tanaman paku diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan air hujan yang menempel di batang pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak merasakan dampak apapun dari keberadaan tanaman paku. Hubungan ini tidak memberikan keuntungan maupun kerugian bagi pohon mangga. Selanjutnya, mari kita lihat contoh simbiosis parasitisme yang pertama, yaitu hubungan antara sapi dan lalat. Lalat mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah sapi atau menggunakan kotoran sapi sebagai tempat berkembang biak. Sebaliknya, sapi mengalami kerugian. Gigitan dan kehadiran lalat menyebabkan iritasi pada kulit dan membuat sapi stres, sehingga menurunkan nafsu makan sapi. Hubungan simbiosis yang kedua tentang simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara itik dan juga kutu. Kutu merupakan parasit yang hidup di antara kulit dan bulu itik. Mereka memakan serpihan kulit, bulu, atau bahkan menghisap darah itik, menyebabkan iritasi dan masalah kesehatan.
Kehadiran kutu menyebabkan itik merasa gatal dan tidak nyaman, membuat mereka sering mematuk atau menggorok tubuhnya. Aktivitas kutu juga dapat merusak bulu itik, sehingga terlihat kusam ataupun rontok. Selanjutnya, mari kita lihat contoh ketiga dari simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara kucing dan kutu. Kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah kucing untuk makan dan berkembang biak, sementara kucing dirugikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gatal, luka, dan bahkan anemia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui praktikum kali ini yaitu ada 3 jenis simbiosis yang kita kenal, dan 2 diantaranya adalah yang paling banyak saya temui di lingkungan sekitarku, yaitu simbiosis komensalisme dan parasitisme. Parasitisme, jika dibiarkan terlalu banyak dalam kurun waktu yang lama, keberadaan parasit akan menyebabkan kerugian atau kematian bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Itulah tadi video praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.